Oke, halo rekan-rekan semuanya. Ini adalah penjelasan source code yang sudah dibuat untuk tugas teknologi web service pertemuan tugas 1 ya. Oke, di sini saya akan mengimplementasikan penggunaan polimorfisme, inheritance, abstrak, dan enkapsulasi gitu ya, seperti yang dibahas di pertemuan keempat gitu. Jadi di situ saya teman-teman minta untuk membuat abstrak. Nah, di sini ada implementasi abstrak. Jadi di sini saya membuat sebuah abstrak yang namanya abstrak kelas perpustakaan, gitu ya. Perpustakaan item. Seperti yang judul tugasnya adalah membuat aplikasi perpustakaan, makanya saya membuat abstrak kelas perpustakaan. Perlu diingat teman-teman, dalam pembuatan abstrak dalam OOP, terutama dalam bahasa pemrograman Dart, kita menggunakan keyword yang bernama abstrak, seperti ini ya. Nah, di dalam kelas abstrak, kelas perpustakaan item yang merupakan abstrak, di sini ada metodenya namanya void print buku, tapi kosong ya, di dalamnya tidak ada propertinya gitu ya. Oke, selanjutnya saya membuat sebuah kelas buku, yang mana kelas buku ini merupakan implement dari perpustakaan item. Jadi kan kalau abstrak itu kan kalau kita mau manggil abstrak teman-teman, kita perlu menggunakan keyword implement seperti ini, gitu ya. Jadi ini berarti bahwa si buku ini merupakan implement dari kelas perpustakaan item yang merupakan abstrak. Ya, di sini ya. Itu. Oke, di kelas buku sendiri di sini ada 3 properti atau 3 atribut gitu ya, teman-teman. Ini atributnya. Ada atribut string underscore judul, terus string underscore penulis, terus string integer underscore tahun terbit. Nah, di depan tipe data string dan integer ini ada sebuah keyword yang namanya final, gitu ya teman-teman. Jadi final ini digunakan untuk mendeklarasikan si properti untuk nanti kita bisa panggil gitu, atau dia tuh harus ada isinya, tidak boleh kosong gitu ya. Ini salah satu dari fitur DAT, yaitu fitur safety, yaitu namanya nullable gitu. Jadi teman-teman kalau teman-teman mendeklarasikan sebuah properti, terutama properti itu bertipe private, di sini kan ada tipe private dari sebuah properti ya, ditandai dengan underscore. Ini kan underscore ya. Jadi kita butuh yang namanya keyword final. Oke, lanjut ya. Setelah membuat 3 properti yaitu underscore judul, underscore penulis, integer, underscore tahun terbit yang merupakan tipenya private. Lalu saya membuat sebuah enkapsulasi. Enkapsulasi di sini sorry, bukan enkapsulasi tapi sebuah konstruktor, metode konstruktor. Yang mana metode konstruktor itu metode eh, metode konstruktor adalah metode spesial atau metode khusus yang ada di dalam sebuah kelas gitu ya. Dan ciri khas nama metodenya, metode konstruktor itu namanya sama dengan nama si kelasnya tersebut, seperti ini. Gitu ya. Nah, di dalam metode konstruktor itu kita panggil si properti underscore judul, properti underscore penulis, dan properti underscore tahun terbit. Nah, tapi ditambahin dengan keyword yang namanya this. This ini maksudnya adalah sebuah keyword yang menyatakan bahwa si properti ini milik si kelas tersebut. Berarti di sini kan ada konstruktor buku. Nah, si judul ini underscore judul, underscore penulis, underscore tahun terbit ini milik si kelas buku gitu. Jadi this itu digunakan untuk merefer sebuah properti atau metode yang dimiliki oleh sebuah kelas seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada proses enkapsulasi. Ini seperti yang tadi saya bilang bahwa enkapsulasi adalah penyembunyian sebuah properti atau metode yang kalau tipenya private itu di adat menggunakan underscore. Nah, di sini kita panggil si underscore judul yang properti judul itu kita tampung ke dalam sebuah variabel namanya judul dan pemanggilannya menggunakan metode get dan set. Nah, cara pemanggilan metode yang kita set properti yang kita set sebagai private yaitu menggunakan seperti ini teman-teman, menggunakan string spasi get judul terus merefer ke properti yang akan kita panggil seperti itu. Tetapi kita bisa menghilangkan underscore-nya seperti itu. Setelah kita get, dalam arti kita memanggil nilainya itu supaya si underscore judul ini kita tampung ke dalam sebuah variabel judul gitu ya.
Lalu kita perlu mengeset nilainya. Nah, mengeset nilainya ke sini, set judul dalam kurung string judul, ini tipe datanya, terus di dalamnya kita kasih judul sama dengan judul, yang mana judul ini, yang judul ini itu refernya ke yang atas ini, gitu ya. Jadi intinya nama variabelnya disamain semua saja biar meminimalis error. Tapi intinya teman-teman harus paham bahwa penulis ini refernya ke sini seperti itu. Nah, di sini penerapan dari enkapsulasi atau memanggil properti yang diset dengan tipe private, yaitu harus menggunakan metode getter dan setter gitu. Nah, ini proses ini contoh penerapan enkapsulasi di kelas book. Selanjutnya, di dalam kelas buku sendiri ini ada metode yaitu void print buku. Yang mana hampir sama ya. Di sini juga ada void print buku ya. Nah, berarti ini kayak konsep mengoverriding gitu ya, menulis ulang eh, metode print buku yang ada di abstrak perpustakaan item, kelas abstrak perpustakaan item, terus kita buat juga void print buku. Yang mana void print buku ini metodenya di dalamnya itu kita kasih perintah cetak untuk mencetak sebuah kalimat judul buku, dolar, penulis, dolar, terus tahun terbit, dolar. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Di sini ada penggunaan dolar judul, dolar penulis, dolar tahun terbit. Sedangkan yang judul buku, koma penulis ini kan sebenarnya kalimat string ya, karena diapit dengan petik gitu ya. Nah, tapi ini ada dolar ini di mana? Dolar ini adalah penerapan konsep dari string interpolasi atau penggabungan string dalam sebuah kalimat atau variabel. Nah, ini judul ini merefer ke judul yang di sini tadi, judul. Terus penulis ini merefer ke sini. Nah, gitu ya. Jadi ini penerapan dari string interpolasi. String interpolasi itu tidak hanya ada di bahasa pemrograman Dart, tapi di semua bahasa pemrograman itu seharusnya ada, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kalau nanti dicetak harusnya judul buku, nama judulnya bukunya apa, penulisnya siapa, tahun terbitnya tahun berapa, seperti itu. Oke, itu kelas buku ya, teman-teman. Selanjutnya saya akan menerapkan inheritance atau pewarisan. Oke. Terus saya buat sebuah namanya kelas ebook extend buku implement dari perpustakaan item, yang mana berarti saya membuat sebuah kelas ebook extend buku berarti ini turunan dari kelas buku, yang mana kelas buku itu implementasi dari abstrak kelas perpustakaan item. Nah, di kelas ebook ini mempunyai dua properti. Propertinya itu sama apa namanya, tipenya itu atau enkapsulasi tipenya itu adalah inheritance. Sorry, privat, dalam arti dia itu ada underscore, yang mana berarti si properti underscore download URL dan properti format ini bertipe private. Jadi hanya bisa diakses oleh kelas ebooknya itu. Oke. Selanjutnya di kelas ebook ini dibuat sebuah metode konstruktor sama seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ditambah sebuah keyword yang namanya super.judul, super.penulis, super.tahun terbit, ada this download URL. Nah, teman-teman, kalau dilihat si kelas ebook ini kan cuman punya properti yaitu ini ya, properti ini ya. Tapi kok kenapa di metode konstruktor kok kita bisa memanggil sebuah properti judul, properti penulis, properti tahun terbit. Nah, ini penerapan dari inheritance, teman-teman. Yang mana kan si kelas ebook ini merupakan turunan dari kelas buku. Nah, kelas buku kan tadi mempunyai properti judul, mempunyai properti penulis, mempunyai properti tahun terbit. Yang mana judul, penulis, tahun terbit ini kalau di kelas buku sendiri merupakan sebuah private property ya. Tetapi karena kita membuat si properti tersebut supaya bisa diakses di turunannya atau kelas turunan dari buku dengan menggunakan keyword set dan get, setter getter. Nah, jadi kita bisa memanggil judul, penulis, tahun terbit. Tapi perlu ditambahkan sebuah keyword yang namanya super. Keyword ini digunakan untuk mengakses properti atau bisa juga metode nanti ya, properti yang ada di kelas induknya atau super kelas, yaitu si kelas buku ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya di bawah kita membuat sebuah setter getter sama seperti tadi ya, seperti yang di kelas buku. Get download URL, terus get format. Jadi ini menampung underscore download URL dan format menampung underscore format. Lanjut, kita membuat sebuah sama override juga, membuat sebuah metode print buku, yang mana print buku itu dalamnya ada super print buku. Ya berarti ini memanggil print buku yang ada di kelas buku.
menggunakan keyword super. Keyword super itu untuk mengakses sebuah properti atau metode yang ada di kelas induk ya. Oke, print buku, lalu di sini ditambahin nanti print download URL. Jadi nanti ada keterangan mungkin kalau dicetak print buku, judul bukunya siapa, penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, terus download URL-nya ada link download dan formatnya itu bisa PDF eh, atau yang lain gitulah teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tiga kelas ya, kelas perpustakaan item yang tipe-tipe abstrak, kelas buku, dan kelas e-book, lalu kita mulai memanggil kelas-kelas yang sudah kita definisikan tadi dengan void main. Nah, ini void main adalah ibaratnya tuh sintak utama atau pintu utama yang ada di bahasa pemrograman Dart yang pertama kali di running ya melalui void main ini. Nah, void main ini adalah penerapan dari polymorphism. Polymorphism itu banyak bentuk ya. Jadi contohnya gini. Jadi dalam bahasa pemrograman objek itu kan kelas itu bisa dijadikan objek dengan proses inisialisasi gitu ya. Nah, di sini misalnya buku. Buku itu saya manggil dari kelas buku, terus saya tampung di sebuah variabel buku, bukunya kecil. Nah, kelas buku ini saya manggil dari proses inisialisasi ebook. Oke. Jadi ini bukunya, kelas bukunya, terus ini ebook, kelas ebook. Nah, di sini langsung dimasukkan judul bukunya Filosofi Teras, penulisnya Hari Manampiring, tahun terbitnya 2021, ini linknya dan tipe filenya PDF. Kalau di print buku.print ini kan kelas ini adalah variabel yang tadi inisialisasi atau menampung objek ebook. Terus di print buku harusnya akan nampil cetakan data sesuai ini. Nah, selanjutnya kita buat lagi sama nih proses inisialisasi atau proses pembuatan objek dari kelas ebook buku sama kelas buku kita panggil. Terus kita kasih nama variabel buku 2. Nanti buku 2 ini yang menampung proses inisialisasi ebook. Ebook dalam kurung The 5 AM Club karya Robin Sharma terbitan tahun 2020. Link downloadnya di sini, tipe filenya PDF. Buku 2 print buku. Oke. Nah, kalau script ini dijalankan, kalau kita run gitu ya, teman-teman. Kita run, klik. Oke. Hasilnya seperti ini, judul buku Filosofi Teras. Ini inputan yang kita input kan. Terus penulisnya Hari Manampiring, terbitan tahun 2021, tipe filenya ini. Nah, jadi ini datanya dari sini, ini datanya tadi di bawahnya tadi ya, teman-teman. Nah, kenapa datanya bisa seperti ini, bisa dinamis seperti ini? Ini tadi penerapan yang di atas kita membuat sebuah variabel penampung yang ada di kelas buku pertama. Nih, dibuat di sini ya. Dibuat metode kontraktor. Metode kontraktor itu adalah metode yang pertama kali dijalankan, pasti dijalankan pertama kali saat si kelas tersebut diinisialisasi menjadi sebuah objek. Jadi kalau di kelas buku itu kita ada metodenya yaitu adalah metode konstruktor yang mana kita memberi inputan variabel dinamis gitu ya. Terus ada cetak print buku yang di sini nih print buku teman-teman. Print buku karena ini diisi seperti ini nanti dia akan masuk ke dalam perintah print buku tersebut gitu. Nah, seharusnya hasil yang tepat itu seperti ini teman-teman. Jadi dinamis, kita input judulnya, bukunya siapa, penulisnya siapa, nanti akan muncul di perintah di terminal atau di debug console di VS Code kalian gitu ya. Nah, harusnya tugas yang benar seperti ini gitu teman-teman. Nah, silahkan dari video ini buat menjadi acuan teman-teman, rekomendasi teman-teman untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan gitu. Silahkan dicoba-coba. Kalau misalnya error ya coba dicari di errornya di internet. Nanti kalau masih masih belum paham ya kita bahas saat kita diskusi di ruangan gitu ya. Oke. Jika ada pertanyaan silahkan bisa komen atau bisa japri ke saya. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya.